beserta para koordinator program studi, para undangan, adik-adik mahasiswa yang sama kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul meskipun secara online pada kegiatan sosialisasi tentang beasiswa magang dan ikatan dinas bagi mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mengawali acara, baik kita ikuti sambutan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Insinyur Ilyas Mansur MT. Dengan hormat kami silahkan. Ya, terima kasih Ibu Rita. Yang saya hormati Mr. Ko ya dan timnya dari PT Huayu. Selamat pagi Pak Mr. Ko. Selamat Pagi. Selamat Sehat pagi, ya? Bapak Ilyas. Sehat. Nah, ini Pak Ramlan belum kelihatan ini. Iya Pak Ramlan lagi di jalan. Nanti dia akan nyusul kalau sempat dia akan nyusul. Oke, ini pertemuan kita sudah beberapa kali ya. Yang saya hormati Pak Adam selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Ibu Sudaria, dan adik-adikku mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada hari ini kayaknya sudah meruncing kerjasama kita dengan PT Huayu. Terima kasih Mr. Go atas inisiasinya ingin bekerja sama dan membantu Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, mudah-mudahan PT Huayu semakin maju di Indonesia. Nah, mengawali dari kegiatan pada hari ini ada beberapa hal langkah-langkah yang kita sudah lakukan bersama dengan PT Huayu. Mulai dari Bali, pertemuan beberapa kali melalui via Zoom, dan MOU juga sudah selesai, bahkan PKS-nya sudah mungkin final ya. Nah, jadi saya berharap bahwa kegiatan ini bisa lebih cepat karena kami sudah di Politeknik Ujung Pandang, kami sudah rapatkan dan diskusikan dengan para pengelola jurusan untuk menambah jumlah mahasiswa yang khususnya diminati atau dikerjasamai oleh PT Huayu. Nah, memang kita juga dibatasi dengan beberapa hal sehingga tidak terlalu banyak mahasiswa yang kita tambah. Tapi khusus untuk alat berat misalnya itu kita tambah dari biasanya 2 kelas menjadi 4 kelas. Nah, ini salah satu komitmen kita untuk memenuhi atau sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari PT Huayu. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini bisa mengikuti secara seksama, dan ini satu peluang yang sangat baik ya, bahwa masa depan memang pabrik baterai ini yang akan dikembangkan atau dibangun oleh PT Huayu dan melibatkan mahasiswa atau alumni kita untuk bergabung di perusahaan mereka. Kita patut bersyukur, kenapa saya katakan itu, karena kita satu-satunya politeknik yang ada di Indonesia yang didirikan oleh PT Huayu. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Huayu yang diinisiasi oleh Mr. Ko ya. Nah, jadi mudah-mudahan di dalam rekrutmen ini mahasiswa minta, karena saya punya bayi lagi, anak cucu lagi mandi. Jadi saya sangat berharap bahwa kerjasama ini dapat berlanjut dan adik-adik mahasiswa juga bisa menjaga nama baik alma mater. Jika
mendapat beasiswa dari PT Hwayu. Beasiswa ini cukup besar, ya, cukup besar dan patut kita sangat bersyukur terhadap hal itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, Mr. Go. Saya ini dengan Mr. Go, memang Mr. Go tidak terlalu lancar bahasa Indonesia, tapi dia paling sangat energik kalau bertemu dengan kita dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, terima kasih lagi satu kali Mr. Ko dan Stefani. Biasanya dia didampingi dengan Pak Ramlan, ini Stefani sekarang ya. Terima kasih, selamat pagi Ibu Stefani. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah, adik-adik mahasiswa, tolong semangat, jaga nama baik alma mater. Dan mungkin cukup dengan ucapan, saya harus buka ini ya, pertemuan ini. Iya, Pak. Boleh, Pak. Iya, ya. Yap. Ya, baik, Mr. Go, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pagi hari ini mengenai sosialisasi beasiswa dari PT Hwayu dengan ikatan dinas, dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Baik, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Ujung Pandang. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, langkah ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator Ibu Dr. Andi Musdaria SSM. Kami silakan Ibu. Terima kasih Ibu Rita sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini perkenankan saya menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi presentasi beasiswa magang dan ikatan dinas oleh PT Hwayu. Dan sebelum saya mempersilahkan dari PT Hwayu, kami ingin mempersilahkan dulu kepada Wakil Direktur 3 untuk menyampaikan bagian-bagian MOU antara Hwayu dan PNUP yang mungkin masih banyak di antara adik-adik sekalian yang belum mendengarkan hal ini. Ya, kepada Pak Adam Rasid, Esos MSI, kami persilahkan dengan waktu maksimal 10 menit, Pak. Baik, makasih Bu Adi sebagai moderator sekaligus sebagai pis pada kegiatan kita pada kerjasama Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan PT Hwayu. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur, mohon izin Pak Go, Mr. Go, Bu Stefani, mohon izin Bu untuk sedikit memperkenalkan terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswa kami terkait dengan sejarah atau ruang lingkup terkait kerjasama kami antara Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan Hwayu. Baik, izin share screen Bu ya. Kelihatan Bu ya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur yang sudah meluangkan waktu, Mr. Go, Ibu Stefani, terus Ibu Andi Musdaria yang insya Allah selalu akan mendampingi kegiatan-kegiatan kita dalam melanjutkan komunikasi antara PT Hwayu dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Khusus kepada anak-anakku sekalian mahasiswa, mungkin sebagai gambaran terkait dengan kerjasama Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan PT Hwayu. Kegiatan kita ini dimulai pada sekitaran bulan Desember atau September Bu ya, dengan adanya penandatanganan yang pada saat itu yang diikuti oleh Pak Direktur, terus tim dari Hwayu, di mana pelaksanaannya di Bali, dan pada saat itu diikuti akan disaksikan oleh Bapak Menteri Pak Luhut dalam hal ini sebagai dalam kapasitasnya sebagai
Menteri. Ini. Kelihatan ya, soalnya kerjasama kita ini nanti akan dilaksanakan dalam beberapa lingkup kegiatan. Tentu sebagaimana kita di perguruan tinggi, setiap aktivitas kegiatan kerjasama yang dilakukan itu akan mengacu kepada tridharma perguruan tinggi, di mana penekanannya pada ruang lingkup pertama itu ada pada pendidikan, seperti yang adik-adik bisa lihat di slide. Ruang lingkup pendidikan itu menyelenggarakan kelas kerjasama khusus dengan ikatan kerja sesuai dengan undang kerja. Walaupun memang pada tahap awal ini kami informasikan kepada anak-anak sekalian bahwa memang di kegiatan-kegiatan awal itu kita masih HAYU masih terbatas kepada prodi jurusan-jurusan tertentu. Belum bisa mengakomodir semua program studi jurusan yang ada di institusi kita. Jadi untuk tahap awal ini masih di 3 jurusan, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan jurusan teknik sipil. Dan berharap 2 jurusan yang lain, yaitu jurusan akuntansi dan jurusan administrasi bisnis ke depan juga nanti akan diberikan kesempatan. Dan tentu harapan kami dari pimpinan semoga program-program yang ini semua nanti bisa diikuti oleh semua mahasiswa kami. Itu kami sudah koordinasikan pada saat kita adakan koordinasi terdahulu, namun mungkin masih ada pertimbangan tertentu sehingga pihak OYU untuk sementara masih mengakomodir yang 4 jurusan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan semua jurusan Bu Stefani, ke depan bisa diberikan kesempatan dalam mengikuti kelas-kelas, apakah itu magang, apakah itu beasiswa, karena minat dari anak-anak kami dari jurusan lain juga sangat besar. Ini terbukti Pak Dir, ada beberapa di antara mahasiswa dari jurusan akuntansi dan AN ini yang sempat bergabung pada kesempatan hari ini. Itu yang pertama. Saya mohon izin translate dulu Pak ya. Kalau nggak nanti siap. Boleh ya, sedikit aja. Baik, silakan Bu Stefani. 对，郭部长他反正他是希望这个我们的这个项目只是就是有限于技术方面的专业吧，但是参加的人今天还有会计的，还有计算机的，全部就是有反正这个技术以外的专业也是有的，所以他们希望以后就是我们跟他们合作也不那个也没有。也反正就是也可以跟其他的专业就是一起合作一下，他是这样说的。欢迎所有的专业的同学都来参加我们这一次介绍，就是后续可能我们还有其他的合作的方式，也是这个是不排除的。然后呢，可能就是说我们后续也会到学校去做一些招聘啊之类的，我们也欢迎这个学校的所有的毕业生都来参加。Oke Pak, ini ada sedikit input dari Pak Ko. Ya, ini memang hanya awal ya Pak ya. Jadi kerjasama yang di sini hanya awal dan nanti ke depannya pasti akan ada lagi jurusan-jurusan yang lain yang akan juga mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, tentu saja nanti kita juga akan pergi ke sana untuk melakukan interview dan juga langsung career campus lah di sana. Jadi mahasiswa lain juga bisa masuk dan bergabung dengan HAYU gitu. Baik. Kasih Bu Stefani Sogo. Ini jadi pasti akan menjadi semangat baru Bu untuk anak-anak kami yang di luar dari prodi. Seperti saya sampaikan, anak-anakku memang untuk sementara masih ikatan kerja dan magang beserta beasiswa yang diberikan itu masih untuk prodi-prodi tertentu. Tetapi sekolah Anda sudah dengar sendiri dari Institut akan datang ke kita dan akan memberikan peluang yang sama kepada kita semua, khususnya anak-anakku. Jadi saya berharap tetap semangat. Insya Allah apabila kerjasama kita ini kita kembangkan, semakin berkembang ke depan,
semua kesempatan itu akan diberikan kepada semua program-program studi yang ada. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Reni di kedua itu bagian pelatihan, memberikan kesempatan pelatihan magang bagi mahasiswa dengan pemberian tentu salary gaji dari PT Huayu, sehingga insya Allah ke depan anak-anak pada saat diberikan kesempatan untuk latihan, segala bentuk pembiayaan yang keluar dari pelaksanaan pelatihan itu, insya Allah nanti anak-anakku akan ditanggung oleh PT Huayu. Lanjut ya, Bu Speni. Ya, silahkan dilanjut saja Pak, karena setelah ini akan ada juga dari Ibu Stefani dari Wahyu. Siap. Untuk selanjutnya, selain ada penelitian, insya Allah nanti dosen juga akan diberikan kesempatan, dosen terkait akan diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait dengan pengembangan prosedur, proses produk, dan pemasaran pada industri. Tentu nanti penekanannya pada bidang-bidang yang tentu yang setelah dikerjasamakan dan sudah ditandatangani IPS-nya dengan antara Politeknik Negeri dan Huayu. Sedangkan untuk ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa kepedulian sosial, lingkungan, insya Allah diharapkan nanti dengan intensnya kerjasama yang dibangun, insya Allah kegiatan pendidikan dan pelatihan juga insya Allah nanti ke depan kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk kepedulian sosial dan lingkungan pada berbagai PNP dengan tentu melibatkan Negeri Padang dan PT Huayu. Terus bagian akhir dari yang akan saya sampaikan itu sponsorship ke depan Politeknik Negeri Ujung Pandang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik dan disponsori oleh PT Huayu, tentu sekali lagi terkait dengan bidang-bidang yang terkait. Dan sebagai ini dari kami sendiri, setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan yang sifatnya bersama atau kegiatan antara penelitian, pengabdian dan tentu nanti logo dan lambang daripada Huayu akan ditampilkan pada setiap event kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, ruang lingkup rektor alumni, Huayu tentu akan melakukan perekrutan untuk dijadikan sebagai tenaga di masing-masing perusahaan yang ada di bawah naungan Huayu, di mana Huayu nanti akan bersedia untuk menampung alumni-alumni kita, tentu dengan kriteria yang ditetapkan, kriteria yang sudah menjadi ketetapan dari Huayu tentunya. Terus penggunaan tenaga ahli, PT Huayu siap untuk memberikan kuliah tamu untuk PNP, begitupun sebaliknya, sehingga kesempatan ini saya kira benar-benar bisa dimanfaatkan secara baik dalam konteks tentu Politeknik Negeri Ujung Pandang punya itu terkait dengan dosen industri, dosen ini bisa dimanfaatkan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama terkait dengan bidang-bidang yang pemanfaatan bersama sumber daya pembelajaran. Insya Allah nanti mahasiswa begitu juga dosen bisa melakukan praktik di tempat-tempat perusahaan yang ada di Huayu, begitu juga tidak dari Huayu bisa kunjung ke praktek yang bengkel yang Politeknik punya. Ataupun
kerjasama lainnya insya Allah nanti akan dipertegas pada dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Harapan kita ke depan insya Allah kerjasama HOIU dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang seperti yang dijanjikan oleh Mr. Go, bahwa kalau hari ini tahun ini masih kita terbatas pada bidang-bidang tertentu, tapi insya Allah dengan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik yang kita bangun, yang kita mulai hari ini, insya Allah nanti kita angkat kembangkan kepada semua aspek bidang yang sudah yang kami sudah sampaikan. Saya kira ini Bapak Ibu, Mr. Go, Bu Speni, sebagai gambaran terkhusus kepada anak-anakku yang belum mengetahui tentang kerjasama yang kami sudah mulai dengan HOIU, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi sehingga benar-benar nanti ke depan bisa mempersiapkan diri dalam mengikuti program ini, karena program-program yang nanti ditawarkan ini tentu harus ada seleksi yang selektif. Saya berharap dengan pertemuan kita hari ini, anak-anakku paling tidak bisa siapkan diri secara baik dalam rangka menangkap peluang yang kami sudah fasilitasi, kami dari teknik dengan pimpinan HOIU. Nah, itu secara garis besar yang pada kesempatan hari ini saya bisa sampaikan. Saya sekali lagi berterima kasih Bu Supani, Mr. Go, Pak Direktur sudah hadir pada kesempatan dalam rangka menjalin memperlancar kerjasama yang sudah kita sepakati semua. Semoga hari ini merupakan titik awal untuk selanjutnya bisa melakukan program-program kerjasama di bidang-bidang yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi telah disampaikan garis besar MOU antara WAYO dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang mencakup Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan beberapa kegiatan lainnya. Terima kasih, kami persilakan, kami ucapkan kepada Bapak Wadir 3. Selanjutnya, kita belum ada question and answer ya, sudah ada yang mengajukan tangan, tapi saya akan pending dulu untuk pertanyaan, jadi silakan disimpan dulu pertanyaannya, karena setelah ini akan ada presentasi dari Ibu Stefani dari WAYO. Namun sebelumnya mohon izin Pak Direktur dan Bapak Wadir, saya ingin menyapa Mr. Guo dengan Ibu Stefani. Selamat pagi, Xiao Shanghao, Mr. Guo. Shanghao, Bumus mungkin Pak, ya, nih. Ni hao ma. Atas bantuan Google Translate. Baik. Ya, kepada anak-anakku sekalian, saya ingin memperkenalkan dulu ya. Jadi karena ini baru bertemu dengan anak-anakku sekalian, mahasiswa Politeknik yang akan diharapkan menjadi calon peserta magang dan calon pegawai yang akan direkrut oleh PT WAYO. Saya ingin memperkenalkan dulu, telah hadir di sini Mr. Guo Chau Song. Beliau adalah Head of General Management Department of WAYO Indonesia. Ya, ini anak-anakku sekalian bisa melihat di sini beliau adalah Head of General Management Department. Beliau berumur 40 tahun ya. Kemudian education-nya adalah bachelor, major in industrial engineering ya. Kemudian job title-nya adalah The Economist. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Miss Stefani Lee BAMM sebagai Human Resource Recruiter. Ya, jadi beliau ini baru bergabung di WAYO di tahun 2023. Jadi ini juga pertemuan kedua saya dengan beliau melalui Zoom ya, karena pada awalnya ini dihandle oleh Pak Ramlan ya. Jadi saya ingin berbagi sedikit tentang Miss Stefani Lee ini untuk memotivasi anak-anakku sekalian mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang melihat dari pengalaman kerja beliau di sini sebelum menjadi Human Resource Recruiter di WAYO. Beliau adalah
adalah eksekutif sekretari ya, jadi di perusahaan CITX Seram Energy Limited ya, masih di oil and gas company ya. Kemudian sebelumnya juga beliau adalah translator of cost control department and assistant manager pada PT Sindeli Propertindo Abadi. Ya, jadi itu adalah work experiences dari Ibu Stefani, dan saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa Ibu Stefani ini sangat cemerlang di bidang akademik ya. Beliau menyelesaikan BA-nya, Bachelor of Art-nya di Nanjing University of Information Science Technology, dan GPA beliau ya, jadi IPK beliau adalah 4 dari 4, jadi strike. Jadi mungkin bisa dikasih aplaus untuk Ibu Stefani ya. Jadi beliau 4 dari 4 ya, jadi tertinggi. Kemudian melanjutkan Magister Manajemennya di BINUS, Universitas BINUS ya, Bina Nusantara. Kemudian ya GPA 3,8 dari 4,0 ya. Jadi itu yang saya ingin menyampaikan ke anak-anakku sekalian, bahwa di samping kemampuan-kemampuan yang lain ya, pengetahuan akademik sangat penting, prestasi akademik juga sangat penting untuk menunjang prestasi-prestasi non akademik yang lainnya, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Ya, baiklah, saya ingin mempersilahkan kepada Miss Sugo dan Ibu Stefani untuk mempresentasikan mengenai teknis pelaksanaan nanti. Jadi bagaimana pemberian ya, proses seleksi rekrutmen untuk peserta magang dari anak-anak kami mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi yang ingin memberikan pertanyaan judul silakan di hold ya, karena setelah presentasi akan diberikan waktu untuk bertanya. Silakan Ibu Stefani. Terima kasih Bu Mu atas pengenalannya ya. Coba Mr. Ko mungkin mau ngomong sepatah dua patah kata. 你给我部长你说吧，就是打招呼一下，就是到时候我翻译。好的，那我们把Ilyas, Pak Adam, Ibu Andi, Ibu Lita, semuanya selamat pagi。非常感谢今天就是我们乌龙班当学校的250多位老师和同学来参加我们这一次这个介绍的会议。那么这个项目啊，就是华友和乌龙班当理工学院这个合作的项目。之前我们这个乌龙班当的这几个老师已经做了比较详细的一个介绍，那么我这边呢就不用说太多。接下来我们就是说是跟大家就是去介绍一下，就是把我们公司的一些情况呢，就是跟那个同学们去做一次介绍，就是让这些同学就是更加的就是加深我们对我们公司的一个了解啊。那么非常的感谢今天这个学校这边能够组织这么多的同学来参加这个会议，是我想象不到的，就是这个人数参加的比较多嘛，也是一个非常成功的一次会议。好的，我翻译一下。Oke Bu, tadi Pak Ako mengucapkan salam kepada Pak Ilyas, Pak Adam, Bu Mus, Bu Rita, dan rekan-rekan dosen yang lainnya, beserta juga teman-teman mahasiswa PNUP, bahwa beliau ini sangat berterima kasih karena para dosen di sini sudah mengarrange acara ini, bahkan yang datang juga sudah sampai 252 ya total partisipan di sini. Kami sangat senang dan terima kasih juga karena telah memberikan detail dari kerjasama, isi dari kontrak atau kerjasama antara Hwayo dan juga PNUP ya pada. Jadi kami di sini akan lebih ke arah nanti pengenalan perusahaan dan juga program dari beasiswa itu sendiri seperti apa. Jadi nanti kami akan jelaskan seperti itu. Inilah apa yang disampaikan oleh Mr. Ko, dan dia berterima kasih kembali kepada PNUP. Itu saja. Hayo semua ya, Ustaz. 那就这样吧，因为现在就是也是，毕竟今天是周末，那就是不耽误大家更多的时间。那接下来呢，就是由你这边跟这个学校的老师还有同学
对我们公司做一个介绍。 Oke, jadi next ini saja yang bisa saya sampaikan dari Mr. Kuo karena waktu yang terbatas juga. Kami akan segera memaparkan apa yang akan kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan juga dosen-dosen di sini. Kalau gitu akan kami mulai acaranya ya, maksudnya penjelasannya. Saya udah bisa share screen ya Bu Mus? Iya. Oke deh, siap. Ada co-host, berarti bisa. Ya. Oke, siap. Baik. Oke, saya mau memberikan salam dulu ke teman-teman mahasiswa di PNUP. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah dibantu perkenalkan oleh Ibu Mus ya, saya Stefani. Kalian bisa manggil saya Kak Stef. Nah, Kak Stef hari ini ingin menjelaskan sedikit tentang perusahaan kami itu seperti apa dan juga beasiswanya seperti apa. Ngomong-ngomong, mungkin kalian udah ada yang tahu belum ya perusahaan Hwayo ini sudah pernah dengar belum? Mungkin bisa angguk atau bisa geleng-geleng gitu. Nah, jadi perusahaan kami ini akan saya jelaskan dengan video lah, biar lebih menarik dan lebih berkesan. Aku izin share dulu ya, share screen. Ini terdengar nggak ya suaranya tadi? Terdengar, Bu. Terdengar ya, oke. Oh, yang videonya nggak kedengaran, cuma suaranya Bu Stefani. Oh ya, oke, sebentar makanya. Sebentar ya. Ini harusnya hancur. ada suara. Kerusakannya akan mempengaruhi. Sudah ada, Bu. Ada suara ya, oke sebentar. Ketika gunung es mencair, ketika badai pasir mengamuk, ketika hutan hancur, kerusakannya akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia selamanya. Seiring dengan perubahan iklim global dan kebutuhan manusia untuk pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, PT Hwayo Nickel Cobalt muncul untuk menjawab tantangan tersebut. Pada November 2018, Hwayo Cobalt Company Limited, produsen kobalt terbesar di dunia, dengan konsep pembangunan yang ramah lingkungan, bersama-sama berinvestasi dengan Tsingshan dan China Molybdenum Company Limited untuk mendirikan PT Hwayo Nickel Cobalt dalam rangka membangun proyek hidrometalurgi biji nikel baru kelas dunia. Dengan dukungan ketersediaan sumber daya nikel, bahan material manufaktur kelas mid-end, dan pasar baterai listrik, Hwayo menjamin untuk memberikan bahan baku yang terbaik bagi industri energi baru. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah yang menyimpan lebih dari 50% cadangan biji nikel laterit dunia. Proyek hidrometalurgi laterit nikel Hwayo berlokasi di dalam kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Sulawesi Tengah, Indonesia. Proyek ini terdiri dari berbagai proses dan fasilitas pendukung seperti pencucian biji, pemisahan kromium, pencucian asam bertekanan tinggi HPAL, pengendapan nikel kobalt mangan, pabrik asam sulfat, pabrik batu kapur, dan pengolahan tiling. Proyek ini telah beroperasi sejak November 2021. Proyek ini mengadopsi proses pengolahan dengan teknologi termutakhir berupa high pressure acid leaching generasi ketiga yang mengintegrasikan pengolahan logam dasar bukan besi dan pemurnian kimia. HPAL merupakan teknologi terdepan dalam dunia industri pengolahan logam dasar bukan besi. Proyek ini memiliki karakteristik berupa prestasi modal tinggi, ambang teknologi tinggi, kendali otomatisasi tinggi, dan emisi karbon yang rendah. Proses ini
dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan komposisi logam mulia dari biji nikel laterit, dapat mengekstrak nikel, kobalt, dan mangan secara bersamaan, dan dapat dengan mudah terhubung dengan bahan energi baru berupa baterai Turner dalam rangka untuk mencapai tujuan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan tetap mengoptimalkan nilai dari sumber daya tersebut. Konsumsi energi dan emisi karbon per unit produk hanya 1/10 dari produk pirometalurgi serupa, yang merupakan keunggulan dari teknologi produksi yang ramah lingkungan. Proyek ini memiliki standar yang tinggi dan nilai investasi yang besar dalam tindakan perlindungan lingkungan. Dengan menerapkan desain hijau 360 derajat dan produksi yang lebih bersih, seluruh pabrik dibangun dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Memanfaatkan perbedaan ketinggian medan untuk menggunakan energi gravitasi dalam mengalirkan bubur biji. Pabrik juga sepenuhnya memanfaatkan panas dari limbah pabrik asam sulfat untuk menghasilkan listrik, dan pembangkit listrik tersebut menyumbang sekitar 2/3 dari total konsumsi listrik, sehingga secara efektif menghemat energi. Selain itu, pabrik juga memanfaatkan uap limbah untuk melakukan pemanasan awal terhadap bubur biji, dan tingkat pemanfaatan daur ulang uap tersebut mencapai 75%, sehingga dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi eksternal. Kemudian, pabrik juga mengumpulkan air hujan dan mengembalikannya ke dalam sistem, dan air limbah yang telah melalui proses daur ulang dipergunakan sebagai air yang disiagakan untuk persiapan reagen proyek, di mana hal ini dapat mengurangi konsumsi sumber daya air melalui beberapa saluran. Proyek ini dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui pembayaran pajak, meningkatkan nilai tambah terhadap bahan baku mineral, membuka banyak lapangan pekerjaan dan membina keterampilan pekerja masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan masyarakat, membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Proyek ini membuka inovasi dan memutakhirkan pengelolaan sumber daya nikel Indonesia menuju industri energi baru, serta diperhatikan dan didukung oleh jajaran pimpinan dan pejabat tinggi Indonesia di semua tingkatan. Huayue secara konsisten berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan, membangun rantai pasokan yang bertanggung jawab, mengindahkan konstruksi budaya dan kemanusiaan, dan mengambil tanggung jawab sosial. Kami memperhatikan kesehatan kerja, menyelenggarakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja K3, melindungi setiap karyawan dan keluarganya. Kami telah melakukan vaksinasi terhadap semua karyawan dan membangun benteng pencegahan epidemi, melayani karyawan, membimbing budaya dan membangun tim, mengumpulkan kekuatan positif dan menunjukkan kehangatan perusahaan dengan tindakan praktis. Walaupun di bawah tekanan COVID-19, Huayue telah mencapai beberapa rekor dunia seperti skala terbesar, konstruksi tercepat, investasi terendah, dan waktu ramp-up tercepat hingga 100% produksi, yang memiliki dampak signifikan pada zaman ini terhadap landscape industri produksi nikel global dan konsumsi nikel dunia. Di masa depan, Huayue akan setia pada kualitas tinggi dan biaya produk rendah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan berkontribusi pada industri. Nah, itulah tadi sedikit gambaran, mungkin nggak sedikit ya, lumayan luas ya cakupannya dari video yang tadi. Nah, mungkin Kak Steph di sini mau menyimpulkan bahwa memang project Huayue ini, jadi Huayue itu adalah suatu grup ya, di mana di dalamnya ada project yang namanya Huayue yang tadi barusan kalian lihat. Nah, di sini dia itu melakukan pengolahan dengan proses HPL ya tadi HPAL yang mungkin yang teman-teman teknik lebih mengerti ya, yang dia menghasilkan 3 bahan material untuk pembuatan baterai lithium, yaitu nikel, mangan, dan juga kobalt. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, sebentar ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih baterai itu penting? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau bahwa kita ini akan memasuki era kendaraan listrik ya. Bahkan teman-teman mungkin sekarang juga udah lihat banyak di Indonesia yang menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik gitu ya. Jadi dia maksudnya bahannya itu listrik.
Nah, karena di kedepannya nanti juga akan ada rencana pelarangan penjualan kendaraan berbahan bakar listrik. Kendaraan berbahan bakar maksudnya, akan ada larangan tersebut. Nah, ini sedikit tentang tadi teman-teman bisa baca ya bahwa Hwayo Nickel Cobalt itu tadi kan posisinya ada di Morowali, ya Sulawesi Tengah. Nah, di sana dia itu produksinya kurang lebih dalam 1 tahun itu targetnya mencapai 60.000 ton. Nah, namun apakah cukup ya 60.000 ton ini untuk mensupport kebutuhan dari permintaan pasar di dunia? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, di sini Hwayo juga memiliki proyek-proyek yang lainnya, di mana salah satunya itu ada di Wedabay. Wedabay itu lokasinya ada di Maluku Utara. Jadi Wedabay ini ada di Maluku Utara ya, dan dia ini untuk kapasitas produksinya akan lebih besar 2 kali lipat daripada si Hwayo yang ada di Morowali, yaitu 120.000 ton per tahun. Nah, di sini dengan konsep yang sama, yang ramah lingkungan, yang memperhatikan keselamatan kerja dengan skala yang besar, tapi investasinya rendah, ya tentu saja kualitasnya juga baik. Nah, di sini Hwayo ini akan melakukan proses produksi yang bagian di Wedabay ini pada rencananya di bulan Juni tahun ini. Ya, jadi semoga lancar dan bisa tepat pada waktunya untuk melakukan proses produksi. Nah, lalu kita masuk ke topik yang tidak kalah penting nih. Jadi kita masuk ke topik yang tidak kalah penting ya. Yaitu mungkin teman-teman dan mahasiswa di sini ada yang masih bingung gitu. Setelah lulus saya mau pergi ke company apa sih gitu, atau ada perusahaan apa saja sih yang bisa menampung saya yang memiliki kemampuan teknik ini, atau mungkin juga pikir tapi kemampuan saya kemampuan dan pengetahuan saya apakah sudah cukup ya dari apa yang telah saya pelajari di sekolah dan untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di company. Di sisi lain akan ada suatu hal yang dilema di mana teman-teman mungkin fokus banget belajar di jurusannya gitu. Jadi misalnya belajar teknik, akuntansi semua fokus di jurusannya dan bidangnya, tapi tidak ada waktu atau tidak sempat untuk belajar bahasa yang lain. Padahal para perusahaan yang membutuhkan kemampuan teknologi, teknis dan juga engineering ini rata-rata investor dari luar. Jadi dia membutuhkan para mahasiswa atau para calon pekerjanya untuk berbahasa asing ya, khususnya mungkin Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman dan sebagainya. Lalu di sini kami Hwayo berdasarkan atau berasaskan dengan kepedulian kami dan komitmen kami dalam mengembangkan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Di sini Hwayo memberikan program yang bernama beasiswa dan juga kesempatan kerja bagi teman-teman semua di sini. Nah, kalau beasiswa ini dalam bentuk seperti apa sih? Tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Ilyas ya. Nah, kalau untuk beasiswa di sini perusahaan kami akan menanggung biaya kuliah semester 5 dan 6 dari mahasiswa D3. Nah, ketentuannya seperti apa sih? Kita lihat. Nah, di sini ada ketentuan dan persyaratan magang dan beasiswa. Kalian bisa lihat di sini. Jadi, untuk program terbaru ini, maksudnya bukan terbaru, maksudnya untuk memulai kerjasama antara Hwayo dan juga PNUP, kami di sini memberikan program beasiswa kepada mahasiswa D3 yang berprestasi, khususnya untuk yang di semester 4. Jadi untuk semester sebelumnya atau yang lebih lanjut, nah kami mohon maaf itu belum ada dalam lingkup kerjasama ini, tapi kami menyediakan beasiswa ini untuk mahasiswa berprestasi D3 di semester keempat. Ya, harusnya teman-teman di sini yang ikut kurang lebih memiliki kriteria yang sama lah. Nah, sudah seperti itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ilyas, untuk namanya lingkup jurusan juga kami masih terbatas di teknik mesin, elektro, kimia, dan sipil. Jadi bagi para mahasiswa yang memiliki jurusan related ya atau jurusan yang berhubungan dengan teknik mesin, elektro, dan kimia, dan sipil itu bisa juga melakukan apply beasiswa tersebut. Nah, pemberian beasiswa ini nanti akan kami buatkan menjadi 50. Jadi maksudnya kami menyediakan 50 kapasitas mahasiswa berprestasi untuk kami latih dan juga kami berikan kesempatan untuk magang di perusahaan kami selama 1 tahun. Jadi teman-teman nanti di semester 5 dan 6 itu akan langsung melakukan praktek kerja nyata di proyek kami, yaitu tadi mungkin di Morowali atau di Wedabay, itu nanti kita lihat pembagiannya seperti apa, tapi mahasiswa akan ditempatkan di sana untuk berlatih. Tentu saja tidak melepas
tanggung jawab mahasiswa dalam dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi skripsi itu penting ya, tetap. Jadi mahasiswa harus selain dengan belajar sesuatu yang baru, praktek, tapi juga harus tetap teori kuat di mana harus melanjutkan terus tugas akhirnya sampai akhir dan tepat pada waktunya. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk lulus tepat pada waktunya, gitu ya. Nah, setelah lulus tentu saja di sini Hwayo dengan maksudnya memberikan langsung kesempatan kerja kepada mahasiswa untuk bekerja selama 2 tahun di perusahaan Hwayo. Jadi kalian bisa belajar lebih dalam dan bekerja lebih hebat lagi lah gitulah maksudnya. Nah, selain daripada kriteria di atas, mahasiswa juga tentu saja kami akan merekrut orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya ya. Jadi yang mungkin rajin berdoa dan juga baiklah perilakunya, juga sopan santun. Tentu saja tidak boleh memiliki rekap kriminal atau penggunaan narkoba. Begitu. Inilah beberapa ketentuan dan persyaratan dari mahasiswa yang bisa masuk dan bisa mendaftar dalam program beasiswa dari Hwayo ini. Lalu akan ada pertanyaan selanjutnya nih. Kalau saya udah mau nih, saya bisa belajar di sana gitu. Apa saja sih yang bisa saya dapatkan? Nah, mahasiswa bisa dapatkan cukup banyak hal dan benefit. Contohnya itu adalah uang saku seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi untuk magang di Hwayo ini kita dapat uang saku. Nah, sudah dapat pengetahuan, dapat uang saku, kalian juga mendapatkan fasilitas nih. Fasilitas apa aja sih? Ada biaya perjalanan, misalnya dari rumah untuk pergi ke field atau ke project. Lalu tempat tinggal di sana juga sudah ada dengan sangat layak. Nanti saya akan berikan fotonya. Lalu konsumsi juga terjamin. 1 hari 3 kali. Pokoknya udah kenyang lah. Enak lah pokoknya. Nah, selain itu juga perusahaan akan membayarkan BPJS Kesehatan. Nah, biasanya yang ditanggung oleh orang tua nih. Nah, ini di sini perusahaan yang akan bayarkan. Dan tentu saja perusahaan akan memastikan keselamatan dan keamanan mahasiswa. Seperti yang di video tadi, kalian lihat ada tim HSE. Nah, itu tim HSE kami sangat banyak dan dia sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan mahasiswa. Jadi tidak hanya lingkungan, tidak hanya pekerjanya sendiri, tapi semua orang yang ada di dalam sana itu kami sangat jaga dan pastikan keselamatannya. Selain itu, untuk catatan kriminal dan bebas narkoba ini juga nanti akan ditanggung oleh perusahaan ya. Inilah benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan. Coba kalian pikir bisa dapat dari mana lagi nih? Udah dapat beasiswa, maksudnya beasiswa ya, uang saku, fasilitas, pendidikan dan juga pengetahuan itu sudah kami include ke dalam. Jadi sangat menguntungkan lah. Oke, terus ini ada sedikit informasi. Jadi kalau di perusahaan Hwayo itu dia tidak hanya merekrut orang lalu ya sudah kamu yang jadi engineer aja, kamu yang jadi spesialis atau staff ya udah itu aja, tidak. Jadi Hwayo sangat menghargai orang-orang dan pekerja-pekerja di dalamnya. Jadi mereka memberikan kesempatan karir kepada semua pegawainya. Jadi kayak misalnya ada yang jadi engineer terus dia bekerja dengan sangat baik, dia perform berkontribusi dengan baik, dia sudah pasti akan terus naik jabatan dan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Oke, next. Nah, ini tadi beberapa gambaran seperti apa sih proyek kita. Nah, ini bisa dilihat kantornya seperti ini nih. Kantor kami yang ada di Morowali khususnya saat ini bentuknya seperti ini. Ya, terus ini ada ruang rapatnya seperti ini. Nah, ini lorongnya lah, mungkin kurang lebih seperti ini gambarannya. Lalu ini ada tempat tidur ya, tempat kamarnya. Terus WC-nya juga WC dalam, jadi tidak gabung dengan orang lain. Di sini sudah disediakan semuanya sabun, shampoo, sikat gigi ya, pokoknya itulah istilahnya kebutuhan sehari-hari sudah disediakan setiap bulannya. Lalu kalau mau lihat di sini ada kafetaria, jadi tempat makan kalian 1 hari 3 kali itu bisa didapatkan dari sini. Dan kita menyediakan banyak jenis makanan ya, dari China, dari Indonesia, ya pokoknya berbagai jenis lah. Nah, terus kita di sini juga menekankan pada work-life balance, di mana kalian tidak hanya bekerja, tapi di sini juga ada berolahraga, so ada gym, ada ruang gym ya, ada pingpong, ada juga bulu tangkis, tapi ini tidak ada, tapi nanti saya akan show untuk videonya. Ya, begitulah. Kurang lebih ini saja yang bisa Steph sampaikan. Mungkin agar lebih detail lagi kalian bisa tanya jawab. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk share 2 video agar lebih kena gitu ya. Seperti apa sih Hwayo itu? Sebentar.
Sudah ada belum suaranya, Bu? Apa tadi suara videonya terdengar? Ya Bu, terdengar. Dengar ya. Sudah ada Kak, ada. Baik. Oke, ini adalah acara-acara ya daripada Hwayo. Itulah tadi acara-acara yang itu tadi acara-acara yang ada, dan ada satu lagi nih yang mau saya tunjukkan. Jadi setelah 3 tahun bekerja di Hwayo akan ada seperti upacara ya yang bisa kita lihat juga di sini. Oke. Ya. Ada satu lagi video yang ingin saya tunjukkan, yaitu di mana kami Hwayo sangat menghargai para wanita ya. Mungkin sedikit share saja. 你那边介绍完了吗？而且还有一个，要让他们看一下一个图吧，一个那个视频。好的。等一下啊，马上。Halo, silakan perkenalkan diri Anda. Halo, saya Safina Astuti, asal dari Luuk Banggai, Sulawesi Tengah. Saya berada di sini sudah 6 bulan lamanya di Departemen EHSS Hwayo Nickel Cobalt. Menurut Anda, apa itu kekuatan perempuan? Kekuatan perempuan adalah kekuatan yang berasal dari diri perempuan itu sendiri. Di mana sebagai seorang perempuan harus kuat, harus tangguh, harus cerdas, harus terus menciptakan karya-karya terbaiknya, dan harus terus menginspirasi. Sampai saat ini, apakah Anda mengalami kesulitan di tempat kerja? Selama saya bekerja di Hwayo Nickel Cobalt, saya tidak pernah menemui kesulitan, sebab saya didukung dan disupport oleh tim yang hebat, serta lingkungan kerja yang nyaman dan aman, serta selamat. Silakan beri ucapan Anda untuk Hari Perempuan ini. Di Hari Perempuan ini, saya mengucapkan untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di dunia, perempuan itu punya hak untuk bekerja. Perempuan itu punya hak untuk mendapatkan tempat pekerjaan yang layak, nyaman, aman, dan selamat. Perempuan itu punya hak untuk terus menciptakan ide-ide kreatifnya,
karya-karya terbaiknya, karena kekuatan itu berasal dari diri kalian sendiri. Jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, untuk terus menyuarai semangat perempuan. Saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Oke, itu saja video-video yang bisa kami sampaikan. Jadi yang tadi itu, yang terakhir itu adalah ucapan untuk Hari Wanita ya. Jadi kita setiap hari-hari khusus itu biasanya ada kasih hadiah ya, agar menyemangati para talent-talent di perusahaan kami untuk terus semangat bekerja dan juga berkontribusi untuk kelangsungan Hwayo ada perusahaan. Ya, silakan mungkin kalau ada question and answer. Ya, baik Bu Stefani. Ya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, tadi telah dipresentasikan, kemudian dilihat dari video bahwa bagaimana concern Hwayo baik itu terhadap lingkungan, kemudian terhadap diversity, perbedaan-perbedaan, kemudian bagaimana posisi perempuan. Jadi setiap orang, jadi mahasiswa baik laki dan perempuan ini diberikan kesempatan yang sama untuk nanti magang dan kerja di Hwayo. Syarat-syaratnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Stefani, kemudian benefit yang diambil selama magang, jadi ada semua kebutuhan tercukupi, kemudian termasuk uang saku juga disiapkan. Selanjutnya ketika anak-anakku sekalian bekerja, jenjang karirnya jelas ya, jadi ada penjenjangan karir, kemudian fasilitas yang ya jauh dari sangat bagus yang disiapkan oleh Hwayo untuk magang dan para pegawainya. Nah, mungkin dari tadi anak-anakku sekalian sudah ada yang ingin bertanya, tapi saya ingin kalian fokus di programnya, ya. Jadi pertanyaan yang menyangkut program, yang menyangkut Hwayo, di luar dari itu Bu Stefani berhak untuk tidak menjawabnya, dan saya juga akan menghentikan pertanyaan yang kira-kira di luar dari konteks, ya. Baiklah, untuk sesi pertama ada Amar Bilal Haidar Syam. Oke, silahkan Amar ya, langsung saja yang pertanyaannya nak ya, silahkan Amar. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya Bu mengenai program kali ini, apakah program kali ini hanya pada jenjang D3 dan tidak ada untuk D4-nya? Dan kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada program ini memang setelah mahasiswa lulus langsung terikat dengan perusahaan yang memberikan beasiswa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung Bu Stefani dijawab atau kita menunggu 2 pertanyaan lagi? Langsung saja Bu ya. Saya langsung jawab saja. Tapi silakan. sebelumnya saya izin dulu ke Mr. Ko untuk menjawab ya. Jadi saya akan infokan ke beliau apa pertanyaannya. 郭部长，我这个会帮你回答的，但是我至少是跟你说一下他的问题是什么。第一个问题，这个项目就是奖学金项目，只是针对那个大专的吗？这是第一。第二，如果他已经毕业了，这个大专毕业了之后，是必须要在我们公司那里工作吗？或者是他可以不要？就我可以回答了吧？好，是这样子的，我知道了。对，目前只是大专，然后另外当然是已经毕业了之后，就是要在我们公司工作2年。对，目前呢就是说，等一下，就是目前呢是针对这个大专生，但是呢我们就是说是本科生，实际上我们可以参照这个大专生的这个方案，就是来执行这个模式来执行。本来以前我们是说大专生和本科生都有了，但是因为合同里面的话不好写，协议里面不好写。第二一个呢就是说是毕业以后，就是参加我们这个项目的，毕业以后就是肯定是要到公司来工作2年啊。2年以后呢，就是员工他可以自由选择。当然了，在我们就是在公司这2年的工作当中，我们会给学生提供很好的一个平台和机会，可能就说是至少是说是在社会上还是有竞争性的这种机会和平台。目前呢，我们去年我们是19年，我看一下，我们是21年吧，我们做了一次校招，然后呢，我们也招聘也有很多的这个大学生是来自乌龙班当的，他们现在在公司的这个
工作各方面的表现啊，也都很优秀。然后呢，他们在公司呢也发展的挺好啊。 Oke, nah ini ya saya jawab pertanyaannya dari adik Amar ya, dari teman Amar ya, dari mahasiswa Amar. Oke, untuk yang beasiswa, program beasiswa D3 ini, betul sekali. Sebenarnya di awal itu kami memang mengkonsiderasi ya, atau consider bahwa di sini itu sebenarnya kita juga akan memberikan kepada S1 juga. Tapi di dalam kontrak ya, atau misalnya dalam perjanjian itu agak ribet gitu kalau misalnya ditulis antara D3 dan S1. Maka itu kami sebagai langkah awal memilih para mahasiswa D3 dulu untuk bisa apply ke dalam program beasiswa kami. Itu pertanyaan yang pertama. Tapi nanti apabila hal ini baik gitu ya, maksudnya programnya baik, mahasiswa yang diterima baik juga pokoknya dapat bekerja sama dengan baik, dengan memberikan hasil yang baik, tentu saja nanti tidak menutup kemungkinan untuk para mahasiswa S1 dan juga berbagai jurusan, tadi seperti yang Pak Ilyas bilang, berbagai jurusan juga bisa masuk dalam program beasiswa kami ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah setelah lulus akan langsung bekerja di Hwayo? Yes, betul. Di sini memang ada ikatan dinas, yaitu bekerja selama 2 tahun di Hwayo setelah kalian lulus semester 5 dan 6 ya. Jadi di sini setelah 2 tahun kalian bekerja di Hwayo, kalian bebas memilih ingin tetap lanjut di sini atau tidak. Tapi sesuai dengan pengalaman yang ada, jadi di perusahaan kami sekarang ini juga ada anak mahasiswa Ujung Pandang yang sudah lulus dan juga bekerja di sana. Dan mereka itu bekerja dengan sangat baik dan juga terus meningkat karirnya. Itu tadi informasi dari Mr. Kuo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ada tadi mahasiswa yang mengajukan tangan dari Elektro, Ahmad Fadil ya kalau tidak salah. Silakan ya, Ahmad Noval. Ya, langsung ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval dari Teknik Elektro. Jadi yang saya tanyakan dari ketentuan program beasiswa dan magang yang tadi dipaparkan oleh Kak Steph, yaitu terikat dinas selama 2 tahun. Apakah setelah magang 6 bulan ini kita kan akan langsung terikat dinas selama 2 tahun. Itu sebagai apa setelah magang begitu? Terima kasih. Oke, maksudnya status kepegawaiannya gitu ya? Iya, Kak. Oh, baik. Sebelumnya saya mau tanya, ini elektro ini berarti kamu D3 semester 4 ya, Mas? Iya, Kak. Oke. 副部长他问，这是从那个技术大专的，他问这样的问题。他们比如说已经毕业了之后，他们不是要在我们公司干了2年吗？这个2年的这个2年期间，他的那个工作合同是怎么样的？是正式员工还是什么样的？还是合同员工？他是以什么样的合同？我们现在的合同啊，就是所有员工的合同呢，都是有3个月的试用期，然后呢就是永久性的，就是正式员工的合同啊。就是说，但是我们签的就是说是不管是什么合同，就是这个学生呢，就是至少工作2年，那2年以后他继续留在公司的，这个我们当然欢迎了，是吧？ OK， 所以就是说，这个2年他们是算员工，正式合同就是正式员工，正式员工，他们也是算正式员工是吧？好的，好的。对，他们的薪水待遇就是想跟我们的正式员工享受的是一样的。好，知道了。Oke, Ahmad, ini info dari Pak Mr. Kuo ya. Dia bilang katanya, setelah kalian lulus, setelah magang selesai, kan kalian bekerja selama 2 tahun di perusahaan kami. Nah, kalian ini posisinya sudah pekerja Hwayo. Jadi, kalau di kami ini biasanya 3 bulan probation, habis 3 bulan probation, lalu langsung jadi pegawai tetap. Jadi statusnya adalah pegawai tetap. Di dalam masa 2 tahun itu juga sudah pegawai tetap. Nah, tapi terserah kalian mau tetap lanjut atau mau mencari tempat lain, itu bebas. Itu saja. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Dari perempuan mungkin tadi sudah ada 2 laki-laki, ya? Ya, kita sebagai mahasiswa harus aktif. Ya, silakan. Ya, ada 2 partisipan raise hand. Boleh. Silakan sebutkan nama dan juga ya, jurusannya sebutkan namanya dulu karena saya tidak sempat.
Ya di sini saya karena share screen jadi nggak bisa lihat juga nih partisipannya. Bisa Oh ada langsung, Nak. mesin. Siapa nih yang menekan tangannya? Afdal ya, siapa ya? Oh, ada yang perempuan. Aisyah Yang boleh. perempuan Aisyah, silakan Aisyah. Aisyah Dinda ya. Ya. Pertanyaannya itu kan tadi sesuai dengan ketentuan yaitu untuk mahasiswa D3 dari jurusan elektro, mesin sama akuntansi dan sipil. Tapi kayak di elektro itu Kak kayak jurusan prodinya kan terbagi-bagi. Apakah Betul. ada prodi khusus untuk mengikuti program ini atau semuanya prodi dalam jurusan elektro tersebut? Oke, sebentar ya. Saya sambil lihat dulu ini.郭部长，他的问题，这个女生的问题是，他说那边不是有那个跟技术有关的工作吗？等一下，先打开一下。Oke, di sini untuk teknik elektro， 关于那个电气工程的话，他说跟电气工程相关的专业都是可以报名吗？还是有限于就是电子工程而已？他是这么说的。就是跟电气相关的都可以吗？就是到时候我们就是也会报名的话，就是跟这个专业相关的都可以。但是因为后面呢，我们也会就是说会去面试啊，会这种嘛。好的。Jadi siapa namanya saya lupa lagi. Aisyah. Aisyah, oh ya Aisyah, mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya Aisyah. Untuk kayak teknik elektro lah, tadi yang kita sebutkan ya, ada teknik elektro, ada teknik kimia, teknik mesin, dan teknik sipil. Ya rata-rata teknik ini semua jurusan yang berhubungan dengan teknik elektro bisa. Jadi semua jurusan yang berhubungan dengan teknik mesin juga bisa, kimia juga bisa, gitu. Jadi tidak hanya terbatas oleh misalnya teknik mesin kasih saja, itu tidak. Jadi ada juga pengoperasian alat berat dan sebagainya. Begitu. Ya, terima kasih Bu Stefi. Masih ada nak yang lain? Kita masih menerima 2 pertanyaan. Langsung sebutkan namanya ya. Langsung sebutkan namanya. Yang 2 ini. Saya Bu. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Yang bilang saya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Al-Ghazali dari jurusan Teknik Mesin. Oke. Baik, langsung saja pertanyaannya yaitu, kan setelah itu ada 2 tahun ikatan dinas. Dan setelah kerja itu, apakah kita bisa memilih jenis pekerjaan yang sesuai yang ada di PT Huayu ini, atau ketetapan dari PT Huayu sendiri ini yang memilih jenis pekerjaan yang akan dikerjakan? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Apa itu saja? Ya. Itu saja ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Afdal. 郭部长，他这个问，他比方说我们已经毕业了，然后我们在那边在华邮说要干2年嘛，那这个我们就是学生可不可以选择他们想要做什么样的工作？可能岗位可以自己选吗？或者说是已经公司确定了你必须要做这个，必须要承担这个任务？这个是这样子的，就是说是会根据他们的这个专业适合把他们放到哪个部门、哪个岗位，是这样子的。OK， 就是因为我们在这一次我们在面试，就是在报名以后，我们面试最后面试通过了，才到那个班嘛，才到那个华友的那个班嘛。所以面试的时候，我们报名的时候肯定是，最开始就是会选择那些专业，就是跟我们非常相关的这些专业，然后到了以后，他们毕业以后，就是到了这个相关的部门、相关的岗位上去，肯定是跟他的专业是相关的。OK。
Oke, jawab. Oke, Afdal, begini ya jawaban dari Mr. Kuo. Jadi untuk untuk bidang pekerjaan ya dan juga jabatan itu sebenarnya nanti akan didiskusikan, bukan didiskusikan. Jadi setelah ini kami akan menyelenggarakan suatu interview langsung antara Hwayo dan juga mungkin ada guru juga di sana ya, nanti ada guru juga dan ada mahasiswa. Di sana kita akan melakukan interview untuk mengetahui sebenarnya mahasiswa ini kan dia mungkin ambil jurusannya apa gitu dan bakatnya di mana gitu. Nah, dari sini itu nanti kita akan memastikan di mana si mahasiswa akan ditempatkan. Jadi pastinya pekerjaan dan jabatan itu sesuai dengan kemampuan daripada mahasiswa sendiri. Jadi kemampuan kamu misalnya di mana tadi mesin, ya berarti nanti kamu mungkin mesin fabrikasi atau mesin alat berat, tergantung dari kemampuan kamu dan minatnya lah. Jadi kita nggak langsung pokoknya kamu di sini saja, tidak, tentu saja tidak demikian ya. Karena kan kalau misalnya kita begitu belum tentu kinerjanya oke. Ya, seperti itulah. Jadi nanti dari interview itu akan diputuskan kamu akan ditempatkan di bidang mana begitu. Lagi yang bertanyakan? Masih bisa, mungkin saya persilahkan ke ini ada dari sipil, ini baru ada dari teknik sipil, Andi Anugrah. Oke. Silakan, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Perkenalkan, nama saya Anugrah dari teknik sipil. Pertanyaan saya itu, tadi kan salah satu persyaratan untuk bisa ikut program, salah satunya itu mahasiswa berprestasi. Nah, itu dilihat dari hasil tes yang diselenggarakan oleh pihak Hwayo atau dari hasil IPK. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Andi. Saya sampaikan lagi ya kepada Mr. Ko dulu. 这个学生嘛，他就是问，就是跟我之前问的问题。他说这个优秀生是怎么判断出来的？是通过我们的成绩吗？还是什么？对，因为第一，我们就是看是不是优秀。那第一个肯定就是从成绩嘛，对。第二一个呢，就是从那个，就是因为到时候我们面试的时候也会有学校的老师参与嘛，就是学校的老师参与嘛，所以呢，可能也会问一些相关的一些问题啊，知道吧？所以有测试吗？包括学校的第一个是学生的分数，是吧？第二个是学校老师对学生的评价。第三一个呢，就是我们面试官的，就是我们面试的人对跟这个学生就是进行交流以后的一个评价，一个评估。OK。然后就是从这几个吧。Oke. Terima kasih pertanyaannya Andi. Ini jawabannya ya. Jadi ada 3 hal yang akan kami nilai di situ. Yang pertama tentu saja seperti yang kamu ketahui, IPK sudah pasti kita lihat. Nilai IPK itu sudah pasti dilihat yang pertama. Yang kedua, nanti saat interview itu pasti kan ada guru dosen yang tadi kita sebutkan ya, yang tadi saya infokan. Nah, nanti dosen ini akan memberikan penilaian juga. Jadi mungkin kalau tadi kamu bilang ada tes nggak, ya mungkin itu tesnya nanti dari dosen. Jadi dosen mungkin memberikan pertanyaan atau seperti apa tesnya, bentuknya itu akan diurus nanti ya, gitu maksudnya. Dan yang satu lagi adalah penilaian saat melakukan interview dengan PT Hwayo. Jadi kami tentu saja selain melihat nilai dan juga penilaian dari guru, kami juga melihat sendiri bagaimana minat lalu sikap daripada mahasiswa itu sendiri untuk dapat bekerja di Hwayo dan dapat menerima program beasiswa ini. Itu saja 3 hal yang menjadi pengukuran diterima atau tidaknya mahasiswa di program beasiswa ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, masih ada yang terakhir, Muhammad Haidar. Masih di sini Muhammad Haidar? Iya Bu, masih Bu. Perkenalkan dirinya dan silakan. Ya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Amar Bilal Haidar Syam dari Teknik Elektro. Jadi kan ini bahasanya di sini program beasiswa dan magang. Yeah. Nah, setahu saya di program D3 itu kan bahasanya dia PKL atau praktek kerja lapangan. Yes. Sedangkan untuk magang ini kan setahu saya di Politeknik Negeri Cimpanda gitu hanya untuk orang-orang yang mengambil jenjang D4. Bagaimana itu Kak? Apakah untuk
magangnya ini bisa diikuti oleh mahasiswa D4 atau enggak? Oh, baik. Jadi maksudnya ini pertanyaan terkait dengan penggunaan bahasa lah ya, satu PKL, satu magang gitu ya. Iya, iya. Ini tapi kalau dalam bahasa Mandarin saya infokan ini sebenarnya sama ya. Jadi cuma satu kata saja yang dipakai. Tapi gak apa-apa, saya sampaikan dulu ya ke Mr. Kuo-nya. 郭副长，就是他说这个最后一个那个人，最后一个学生问我们，这个大专的那个实习，它是有专门一个说法的，然后本科生也是有专门一个说法，但是这个我们不是这个项目不是说的是实习给本科的吗？就是这个说法是实习给本科的吗？不是给大专，但是为什么就是本科生就是无法有这样的一个机会去拿这个奖学金？那对。然后我已经刚刚跟他说，其实在中文的话，这个实习是可以包括在那个大专的实习和那个本科的实习都是同一个单词吧，同一个词。对，到时候那也是可以说的，可以跟他们说的，这个。对，就是说，那就是本科生的话，就是后续。本科生也可以，就是我们从大三里面学到，然后大四毕业以后，那个这个后面的话，我们会跟那个学校那边会进一步的去落实这个事情。那我们第一次的话，可能就是以大专生这个为一个怎么讲呢？为一个样本。也可以，对，可以，我知道怎么说了。Oke, terima kasih atas pertanyaannya Amar. Tadi saya sudah sampaikan ya kepada Mr. Ko, dan ya memang jawabannya seperti itu ya. Kita kalau untuk bahasa Mandarinnya itu ya kita pakai satu saja, jadi sesi. Nah, sesi ini adalah untuk magang dan PKL itu kita hitungnya sama lah. Tapi memang seperti yang disampaikan di awal presentasi bahwa kita ini kan baru saja memulai kerjasama antara PNUP dan juga Hwayo. Maka itu kami memilih satu dulu untuk melihat apakah bagaimana reaksi dan hasil dari kerjasama ini. Apabila baik, tentu saja S1 pun pasti kami akan berikan kesempatan beasiswa ini. Gitu. Nah, untuk penggunaan kata ya berarti ya mungkin anggaplah kita ini lebih PKL kali ya daripada magang. Gitu. Baik, Bu Stefani, saya ingin menambahkan bahwa untuk magang atau PKL dalam kurikulum MBKM itu ya magang sudah yang digunakan ya. Nah, karena kalau yang biasanya di PKL untuk semester tertentu biasanya cuma 3 bulan. Nah, untuk ini kita memang maksimalkan 6 bulan ya. Jadi karena ini sudah terikat MOU dengan Hwayo, nah itu tidak ada permasalahan ya. Beberapa mata kuliah nanti akan diatur ke dalam untuk mengakomodir perjanjian ini dan untuk memberikan juga kepada mahasiswa kesempatan untuk magang lebih lama, belajar lebih lama di Hwayo ya. Baiklah, ini sekarang sudah pukul ya 12.30 ya, sudah menjelang duhur ya, sangat interaktif ya, jadi banyak mahasiswa bersemangat ingin bertanya, dan saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua bahwa jangan berkecil hati bahwa D4 ya ini baru pilot project, ini project pertama ya, kita saling menjajaki, kemudian nanti setelah itu akan ada evaluasi dan kalian yang D4 juga nanti akan mendapatkan kesempatan. Itu juga dengan begitupun dengan yang non engineering seperti akuntansi dengan administrasi bisnis ya. Jadi ke depan akan dievaluasi kerjasama ini, dan kami sudah berbicara dengan Bu Stefani, Kak Stef, saya panggil Kak Stef untuk ya untuk anak-anak ini ya. Setelah Lebaran ya Kak Stef akan datang, Mr. Gua mungkin dengan pihak Hwayo untuk datang menyeleksi, mewawancara kandidat-kandidat. Nah, saya ingin anak-anakku sekalian mempersiapkan diri. Tadi ada berapa yang disampaikan bahwa di samping pengetahuan akademiknya, soft skill kalian menjadi pertimbangan sikap ya. Jadi silahkan dipersiapkan dirinya. Dan nanti jadwal rekrutmen akan kami umumkan ya. Demikian Bu Stefani ya. Baik, terima kasih.
Sebelum itu mungkin kita bisa foto dulu ya, Bu. Oh ya, Jadi biar ini mungkin bisa ya, oke. Coba ada anak semua tolong dinyalakan kameranya. ya, itu ada yang mau tanya lagi kah? Ini dari Muhyaya ya? Oh, masih ada ya? Apa iya betul tidak? Apa mungkin belum turunin tangan aja? Mungkin lupa turunkan. Ya, bagaimana? Tadi sepertinya ya sudah ya. Oke, jadi simpan-simpan ya, silakan siapkan dirinya. Kita akan adakan rekrutmen ya. Mungkin pai ke jauh bah, hama? Ya. Buka videonya ya, kita kenang-kenangan dulu. Sebelum nanti kami mampir ke ujung pandang. Bertemu dengan teman-teman semua dari ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, saya share screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tunggu saya per layer Bu ya. Oke, ya. Layer pertama sudah. Oke, layer kedua 1, 2, 3 tolong nyalakan ya supaya semua dapat. Oke, layer kedua. Oke, ya saya ke layer ketiga lagi. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan semua wajah-wajah yang manis, yang gagah-gagah ini insya Allah akan dipertimbangkan ya untuk menjadi mahasiswa magang dan akan bekerja insya Allah di WAYU. Baiklah, di penghujung acara ini saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada pihak WAYU, Misogo dan Ibu Kak Steph ya, kemudian para ketua jurusan, para pimpinan Wadir yang sempat hadir, Bapak Ibu Kak Prodi dan anak-anakku sekalian yang hadir pada saat ini. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Untuk itu, untuk penutupan saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Rita. Baik, terima kasih Ibu Musda. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa. Terima kasih kepada moderator Ibu Musdaria yang telah memandu kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Adam Rashid, Sergo, Ibu Stefani sebagai narasumber. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdal. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami tunggu Mr. Go dengan Kak Steph di Ya, pasti kami akan bicarakan. Kalau Bu ya, kami persiapkan tim Bu untuk persiapan seleksi Bu Andi ya. Insya Allah Pak.